Halo teman-teman, di video kali ini aku akan membahas mengenai analisis isu instansi di RSUD Era Kartini Jepara. Nah, untuk permasalahan analisis isunya, kita kerucutkan ke instalasi rekam medis ya, khususnya di unit TPP 24 jam. Apa aja sih isu-isu yang berkembang di TPP 24 jam? Nah, yang pertama, beban kerja petugas di TPP 24 jam sangat tinggi. Yang kedua, terbatasnya jumlah petugas TPP 24 jam pada setiap shift. Dan yang ketiga, adanya tumpang tindih pelaksanaan tugas dalam menyediakan dokumen rekam medis. Sebelum membahas lebih lanjut mengenai isu-isu tersebut, mari kita bahas mengenai metode APKL dulu ya. Nah, apa sih metode APKL itu? Nah, APKL itu singkatan dari aktual, problematik, kehalayakan, dan layak. Apa sih itu aktual? Aktual itu isu yang benar-benar terjadi dan hangat diperbincangkan. Sedangkan yang problematik merupakan isu yang memiliki masalah yang sangat kompleks dan perlu dibuatkan solusi. Untuk kehalayakan, berarti isu tersebut menyangkut hajat hidup orang banyak. Kemudian yang terakhir, layak. Isu tersebut masuk akal, relevan, realistis untuk dipecahkan masalahnya. Menapis isu dengan metode APKL. Nah, seperti yang kita lihat pada tabel ini, isu-isu yang telah kita bahas tadi mempunyai kebenaran dan layak untuk diperbaiki. Penilaian kualitas isu dengan metode USG. USG itu singkatan dari urgency, seriousness, dan juga growth. Metode USG ini digunakan untuk menetapkan urutan prioritas masalah dengan metode teknik scoring dan mempertimbangkan 3 komponen. Untuk skor pertama, untuk sangat tidak urgent. Dan untuk selanjutnya, skor kedua kurang urgent. Skor ketiga cukup urgent. Skor keempat urgent. Skor 5 sangat urgent. Ini dia hasil penilaian kualitas isu dengan metode USG. Bisa kita lihat skor paling tinggi dimiliki oleh nomor isu yang ketiga, yaitu tumpang tindih pelaksanaan tugas dalam menyediakan dokumen rekam medis. Jadi, menurut hasil identifikasinya adalah tumpang tindih pelaksanaan tugas dalam menyediakan dokumen rekam medis. Sekarang, mari kita analisis isu dengan SWOT. SWOT yaitu strength, weakness, opportunity, dan threat. Strength, kekuatan. Kekuatannya adalah SK Direktur tentang Pedoman Pelayanan Instalasi Rekam Medis. Yang kedua, weakness, artinya kelemahan. Ketidakselarasan SOP pendaftaran pasien dengan SOP penyediaan dokumen rekam medis. Yang ketiga, kesempatan. Membuat notulen rapat bulanan dan tahunan untuk evaluasi. Dan yang terakhir, threat atau ancaman, yaitu lamanya penyediaan dokumen rekam medis membuat waktu tunggu pasien sangat lama. Ini rekomendasi alternatif penyelesaian isu. Alternatif penyelesaiannya adalah memperbaharui SOP pendaftaran dan menyelaraskan kembali dengan SOP penyediaan dokumen rekam medis. Kemudian, tahap penyelesaiannya dapat menggunakan membuat notulen untuk rapat bulanan atau tahunan untuk tahapan evaluasi. Kemudian, hasil yang diharapkan adalah tidak ada lagi ketimpangan petugas untuk menyediakan dokumen rekam medis. Kemudian, untuk pihak-pihak yang terkait, yang pertama adalah Direktur RSUD Kartini, kemudian instalasi rekam medis, yaitu mencakup TPP 24 jam dan juga filing. Jadi, kesimpulan video kali ini adalah isu kontemporer yang ada di RSUD Kartini Jepara di bagian instalasi rekam medis, khususnya di TPP 24 jam, yaitu adanya tumpang tindih pelaksanaan tugas penyediaan dokumen rekam medis. Hal yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan masalah adalah dengan mengadakan rapat bulanan atau tahunan untuk evaluasi beban kerja petugas pada setiap unit.
Terkait dengan permasalahan tersebut, sebaiknya dilakukan perubahan dan penyelarasan SOP. Sekian video aku kali ini. Thank you for watching.